Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa Bisnis Digital semester 2 di mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi. Malam ini kita di materi ketiga yaitu Mindset dan Motivasi. Kita perlu mencerahkan terkait pola pikir dan motivasi kita untuk menjadi seorang teknopreneur, kewirausahaan dan berinovasi. Pastinya kita semua dalam perkuliahan ini ingin menjadi seorang wisudawan dan wisudawati, menggapai gelar sarjana, tapi perlu kita ketahui beberapa fakta dan data. Pertama, bahwasanya lulusan PTN dan PTS nasional di tahun 2017 lebih kurang 1.046.000 orang. Di tahun 2018 sekitar 1.247.000 orang, dan di tahun 2022 lebih kurang 1.366.000 orang. Kondisi terkini di Indonesia saat ini dianggap pekerja kantoran masih dianggap lebih terhormat daripada profesi lainnya, termasuk pengusaha, berdagang atau teknopreneur. Kondisi saat ini di mana banyak pelamar pekerjaan tetapi hanya sedikit peluang kerja. Selamat datang di dunia nyata. Dari pemberitaan dan pertemuan antara gubernur dan Ristek Dikti dapat kita ketahui bahwasanya setiap tahun lebih kurang 22.000 lulusan sarjana di Sumatera Utara. Lalu apa kata Pak Gubernur? Mau ngapain? Pak Gubsu juga mengaku didatangi warga saat selesai sholat subuh untuk minta pekerjaan. Sekarang juga selain ASEAN juga dunia sudah membentuk ekonomi community, di mana tujuan awalnya adalah untuk perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, namun di satu sisi mendatangkan tenaga kerja asing yang setiap tahunnya semakin meningkat. Yang menjadi masalah adalah selain kita bersaing dengan sesama sarjana di dalam negeri, juga ada persaingan dengan tenaga kerja asing. Di sini nanti kualitas menjadi sangat penting. Bagi pekerja yang sudah bekerja, kita yang di kelas malam, rutinitas kita bangun pagi, mandi, berangkat ke kantor, pulang malam, akhirnya terima gaji setiap bulan, sebegitu-begitu juga tanpa peningkatan yang signifikan. Bekerja keras, apakah mau seperti ini terus? Kemudian di sisi lain, dampak COVID mengakibatkan PHK dan pengangguran di masa pandemi. Kemudian resesi akibat perang Rusia dan Ukraina. Indonesia termasuk dalam 15 besar negara yang terancam resesi. Di sisi lain banyak perusahaan yang juga mem-PHK-kan karyawannya. Kembali lagi menjadi pengangguran, melamar kerja lagi. Walaupun sekarang tidak hanya konvensional tapi juga sudah ada pencari kerja dengan berbasis aplikasi. Sekarang begitu tingginya biaya pendidikan, apakah garansi punya pekerjaan yang layak? Tidak ada garansi, tapi kita kembali melihat data bahwasanya terjadi mismatch, kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sehingga proporsi pengangguran terdidik sangat besar karena tidak sesuai jumlah sarjana atau skill yang dibutuhkan dengan peluang kerja yang ada. Berbicara bisnis, banyak secara data 81% pemuda yang berminat wirausaha, hanya 8% pemuda yang memiliki bisnis. Kembali ke pertemuan kedua, sebenarnya intinya adalah praktek. Berani mengambil resiko. Jika hari ini Anda ingin memulai bisnis, jenis usaha apa yang Anda pilih?
franchise, bisnis tradisional, money game, atau jual beli saham. Atau properti, perumahan. Namun ada kendala lain. Berapa modalnya? 40 juta, 100 juta menjadi beban. Keterbatasan jenis usaha konvensional adalah modal yang tinggi, pengeluaran tetap yang tinggi, resiko yang tinggi, masalah SDM, tren yang berubah-ubah, potensi pendapatan terbatas, kompetisi tinggi, pasokan terbatas. Sebelum kita masuk ke motivasi dan mindset, perlu kita pahami kondisi bisnis dulu dan bisnis sekarang, bagaimana cara berpikirnya dan cara mengerjakannya. Jika dulu orang membangun bisnis taksi, perlu membeli lahan untuk lahan parkir dan pool, perlu membeli armada, perlu memikirkan bagaimana perawatan. Namun sekarang cukup membuat aplikasi sejenis Grab atau Gokar, di mana pengusaha taksi tidak perlu lagi membeli lahan atau membeli armada. Cukup para pemilik mobil mendaftar menjadi membernya, sehingga pengusaha tidak memikirkan lagi biaya pemeliharaan. Namun keuntungan bisa didapat dengan lebih banyak karena tidak ada batas berapa armada yang bisa dioperasikan. Begitu juga hal-hal yang lainnya seperti hotel, mall, semua sudah beralih ke pola digital. Kenapa harus bisnis berbasis aplikasi? Karena modalnya relatif kecil, menjangkau orang lebih banyak, waktu 24 jam, 7 hari seminggu, bisa dijalankan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Sekarang semua aspek bisnis sudah menggunakan aplikasi berbasis digital, baik belanja, travel, maupun hiburan, gaming, dan lain-lain. Dampak dari sini bahwasanya mal dan pertokoan pun menjadi sepi, sehingga bisnis konvensional pelan-pelan akan ditinggalkan dan para pengusaha dan pedagang beralih ke bisnis berbasis aplikasi. Mahasiswa perlu menyiapkan diri terkait perkembangan industri 4.0. Pengusaha yang menggunakan teknologi sebagai landasan usaha adalah teknopreneur. Jadi mindset dan pola pikir kita arahkan kita berbisnis berbasis digital dengan memanfaatkan aplikasi. Kenapa harus digital? Karena semua orang ada di internet. 175,4 juta penduduk Indonesia menggunakan internet. Indonesia merupakan pangsa pasar yang potensial bagi seluruh dunia dengan jumlah penduduk 272 juta. Dan potensi bisnis berbasis internet menjadi sangat menjanjikan. Semoga kita menjadi tuan rumah dalam berbisnis di negeri kita sendiri, khususnya menggunakan teknologi internet. Internet menjangkau lebih banyak orang dan tanpa batas. Internet menghemat biaya, hemat waktu, dan hemat tempat. Bappenas melalui Kemenristek Dikti menargetkan 3.500 teknopreneur sampai dengan tahun 2024. Dan ini memungkinkan mereka memberi subsidi atau bantuan modal dan pembinaan. Memulai usaha tentu banyak yang harus dipersiapkan. Tujuan usaha adalah mencari untung dengan catatan harus balik modal. Tapi apakah ada ilmunya? Apa yang harus disiapkan? Seperti pertemuan sebelumnya, bahwasanya ilmu dasar teknopreneur adalah pola pikir, komunikasi, praktek bisnis, dan kepemimpinan ditambah dengan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa kata bijak kehidupan dari para orang sukses, pengusaha sukses. Pertama, bagi yang muslim, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa
dalam perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rezeki. Dan di hadis yang lain disebutkan sebaik-baiknya usaha adalah usaha perdagangan. Kemudian dari Robert Kiyosaki, dia menyatakan lebih baik bekerja bertahun-tahun untuk menciptakan aset sendiri daripada menghabiskan hidupmu dengan bekerja keras demi uang untuk menciptakan aset orang lain. Dan untuk lebih detail dapat dibaca bukunya yang berjudul Rich Dad and Poor Dad, yaitu Ayah Kaya dan Ayah Miskin. Ini dari Bob Sadino, pengusaha sukses yang menyatakan, 1, berani memulai. Jangan terlalu banyak mikir. Bukan enggak mikir, tapi jangan terlalu banyak mikir. Ketiga, tidak ada sukses yang instan. Semua ada proses. 4, miliki mimpi besar. Kita punya visi, punya rencana. Dan yang terakhir adalah positive thinking. Berikutnya dari Jack Ma, pengusaha terkaya di Cina, pemilik dari Alibaba. Mimpi kamu diketawain, jangan kasih hati, cukup kasih bukti. Usaha yang terbaik. Dan yang terakhir, musuh terbesar kesuksesan adalah alasan dan penundaan. Bisnismu menentukan masa depanmu, pekerjaanmu menentukan masa depan bosmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.